Pria itu di hari pernikahannya hanya mencium istrinya sekali, tapi malah dipenjara atas tuduhan pelecehan. 2 tahun menjalani hukuman. Pria itu terus menghibur dirinya sendiri, mengira istrinya hanya menderita misandri parah. Dan itu bukan salahnya. Sampai suatu hari, dia menerima email anonim, dan isinya penuh foto mesra istri dengan mantan pacarnya. Saat itu dia baru benar-benar sadar. Ternyata misandri istrinya hanya ditujukan padanya. Karena cintanya telah diinjak-injak, dia pun tak lagi memikirkan istrinya. Sehari sebelum bebas, dia menghubungi pengurus ayahnya di dalam negeri. Setuju untuk pergi ke luar negeri sebulan lagi untuk mewarisi usaha keluarga, tanpa sepengetahuan istrinya. Yang masih polos mengira semuanya bisa kembali seperti dulu. Setelah keluar dari penjara, pria itu melihat istrinya tapi merasa sangat asing. Dia seperti biasa hendak duduk di kursi penumpang depan, tapi ternyata sudah diduduki oleh sang mantan. Istri menjelaskan kalau pria itu mudah mabuk, jadi hanya bisa duduk di depan. Mantan pacar bahkan pura-pura akrab sambil menggenggam tangan istri dan berterima kasih. Anehnya si istri yang katanya benci pria justru tak bereaksi. Pria itu pun duduk di belakang dengan ekspresi datar, tak ingin mempermalukan diri lagi. Melihat pria itu diam saja, istri malah menyalahkannya. Katanya 2 tahun lalu itu saat fobia kedekatan fisiknya sedang parah-parahnya, dan pria itu malah bertindak lancang di depan umum, mengirimnya ke penjara hanya agar dia bisa belajar dari kesalahan, agar nanti setelah menikah, dia tahu batasannya. Padahal wanita itu sama sekali tidak sadar bahwa hubungan mereka sudah tak punya masa depan. Pria itu malas berdebat tanpa arti, tapi si wanita masih terus bicara. Katanya 2 tahun itu hanya untuk memberinya pelajaran, bahkan menganggap penjara itu seperti liburan panjang. Tepat saat itu, pria menerima kabar dari pengurus ayahnya bahwa ia bisa berangkat hari Senin, sedangkan si wanita malah bilang, pernikahan yang tertunda 2 tahun itu masih ia tunggu-tunggu dan akan digelar Senin depan. Pria itu merasa ini benar-benar kebetulan dan sudah mantap untuk memberi wanita itu pernikahan yang tak terlupakan. Tak lama kemudian mereka bertiga sampai di rumah. Pria itu dengan lancar berjalan ke pintu dan bersiap memasukkan sandi. Ekspresi wanita langsung berubah, tapi sudah terlambat untuk mencegahnya. Pria itu segera memasukkan sandi, namun muncul tulisan sandi salah. Dia berbalik hendak bertanya, tapi sang mantan sudah lebih dulu membuka pintu. Ternyata sandinya sudah diganti menjadi tanggal lahir sang mantan. Istri buru-buru memberi alasan. Katanya sang mantan sering datang untuk laporan kerja, dan dia tak bisa mengingat sandi lama. Jadi digantilah. Padahal dia tak sadar, sandi lama itu adalah tanggal lahir suaminya. Tapi pria itu sudah tak peduli. Dia hanya ingin berpamitan dengan teman-teman sebelum pergi. Malam itu dia menceritakan rencananya pada beberapa teman dekat. Mereka semua berat hati, dan minum beberapa gelas lagi. Tak disangka saat dia keluar ke toilet, dia tak sengaja melihat di ruangan sebelah. Sang mantan sedang merangkul wanita lain dengan mesra. Mantan itu bahkan sedang pamer ke temannya. Katanya dia punya banyak utang judi di luar, dan terpaksa kembali cari wanita itu untuk dijadikan mesin uang. Cukup pura-pura sedih sedikit. Wanita itu langsung kasihan, dan memberi hadiah serta uang. Pria itu mendengar semua dan tak bisa menahan emosi. Langsung mendatangi dan menegur si mantan. Tapi mantan itu sama sekali tak merasa bersalah, bahkan menantang. Mengaku menikmati dikejar-kejar wanita kuat seperti itu. Pria itu pun marah dan mengambil botol di meja, mengarahkannya ke wajah si mantan. Tapi saat itu, wanita datang tepat waktu. Melihat mantannya diancam, tanpa memberi kesempatan pria itu menjelaskan, dia langsung mengambil botol dan memukulkannya ke kepala pria itu dengan keras.